Suatu hari Udin mendatangi seorang dokter. "Dokter, aku ingin dikebiri," katanya. "Apa?" teriak dokter itu. "Aku ingin dikebiri," ulangnya. "Usahaku memang sukses, tapi nafsu seksku telah hilang. Karena itu aku ingin dikebiri." Dokter itu masih ragu-ragu, tapi Udin menyodorkan 200 juta. Keesokan harinya, operasi dilakukan. Beberapa minggu kemudian, ketika pengusaha itu berkunjung ke Zimbabwe, didengarnya dua pengusaha sedang bercakap-cakap. "Apa kau percaya, menurut penelitian, orang yang disunat daya seksnya bertambah?" "Sialan," maki Udin pada dirinya sendiri. "Disunat, perkataan itu yang ingin kuucapkan selama ini." Ada seorang bule nakal. Mendengar akhir-akhir ini para pencopet merajalela di bis-bis dan metro mini, timbul ide kreatif untuk mengerjain pencopet-pencopet tersebut. Dia pergi ke terminal Pulau Gadung untuk naik bis jurusan Cengkareng. Si bule sengaja pakai celana yang tidak punya kantong belakang dan kantong sampingnya sengaja dia bolongin, dan khusus hari ini tanpa celana dalam. Belum lama bis berangkat dari Pulau Gadung, seorang copet mendekati si bule, kelihatan ada sesuatu yang berharga di kantong samping si bule. Begitu ada kesempatan bagus, si pencopet memasukkan tangannya ke kantong samping si bule, anunya si bule yang kepegang. Dengan santai si bule menoleh ke si pencopet dan berkata, "Kalau kamu lepas saya teriak." Udin yang baru saja menikah dengan Soimah, lemah lunglai berada di pos hansip seperti orang bingung. Beberapa saat kemudian Joko datang. "Din, kamu itu pengantin baru kok bukannya segar, malah lemes emangnya kenapa kamu Din?" tanya Joko. "Iya Jok, aku lagi mikirin istriku," kata Udin. "Kenapa istri kamu? Kalau aku lihat istri kamu sehat-sehat gitu kok," kata Joko. "Gini loh Jok, aku ini biasa ke tempat pelacuran, lah pas kemarin aku bercinta malam pertama, aku ngeluarin uang 100.000. Pikirku perempuan yang bodinya kayak gini ini paling banter tarifnya 100.000. Aku bener-bener lupa kalau itu istriku sendiri," kata Udin. "Kamu itu juga sembarangan aja Din. Tapi ya udah tidak usah dipikir lagi, paling-paling juga istri kamu tersinggung sebentar terus kangen ama kamu lagi," kata Joko menenangkan Udin. "Bukan hanya itu masalahnya Jok," kata Udin. "Lah apa masalahnya lagi?" kata Joko menjadi bingung. "Pada saat aku berikan 100.000, mendadak aku diberi kembalian 25.000. Sehari sebelum pertandingan binaraga sedunia, Udin berdoa kepada Tuhan, berjanji tidak akan bicara sepatah kata pun kalau menang dalam pertandingan itu. Dan ternyata dia menang. Sialnya dia lupa bahwa besoknya adalah giliran dia berbelanja. Tapi dia tetap saja pergi ke warung langganannya. Melirik daftar belanja, berpikir sejenak, lalu dia menyingsingkan lengan bajunya, otot lengan atasnya digerak-gerakin dan ditunjuk-tunjuk. Pelayannya mengerti dan membawakan telur ayam. Lalu yang kedua, Udin membuka bajunya dan menggerak-gerakkan otot dadanya sambil ditunjuk-tunjuk. Pelayan mengerti dan membawakan susu. Pada daftar selanjutnya, Udin harus membeli buah pisang. Setelah berpikir sejenak, dia pelorotin celananya dan tunjuk-tunjuk anunya. Lalu pelayannya menjawab, "Maaf mas, cabai rawitnya habis." Soimah sedang asyik menonton sinetron di TV. Sambil menonton, dia menyindir suaminya Udin yang sedang asyik bermain HP dengan berkata, "Sayang, kamu lihat pemeran pria itu, betapa pria itu begitu sabar dan mencintai istrinya meski begitu keadaannya." "Ya aku tahu. Tapi tahukah kamu berapa bayaran dia untuk melakukan itu?" jawab Udin santai. Seorang pria pergi ke dokter karena rambut di kepalanya rontok sehingga membentuk lingkaran botak. Dokter memeriksa dengan santai, lalu berkata, "Oh ini hanya alopecia. Saya akan memberikan salep dan sampo kepada Anda." "Dokter," protes pria itu. "Sebelum ke sini, saya sudah pergi ke banyak dokter spesialis kulit. Saya sudah mencoba berbagai salep dan balsem yang ada di muka bumi ini. Bahkan saya sudah mencoba penyinaran ultraviolet. Tapi hasilnya sama sekali nihil. Kalau begitu tidak ada gunanya lagi saya berikan salep dan balsem ini. Hanya, beberapa saran ini barangkali bisa Anda coba. Pertama, Anda bisa menjalani transplantasi rambut yang memakan banyak biaya. Kedua, Anda juga bisa mencoba akupuntur.
Tapi ini juga mempunyai kemungkinan tidak memberi hasil, dan agak memakan biaya. Ketiga, metode ini paling murah dan dalam beberapa kasus memberikan hasil yang sangat luar biasa. Apakah metode itu, dokter? Menaruh lendir wanita di bagian yang botak itu. Terima kasih, dokter. Saya akan mencobanya. Tapi ketika berbalik hendak meninggalkan ruang periksa, pria itu melihat bahwa ternyata dokternya juga botak. Karena itu dia menjadi ragu-ragu. Maaf, dokter. Tapi Anda sendiri juga botak. Benar, sahut dokter. Tapi, tidakkah Anda perhatikan bahwa saya punya kumis yang lebat? Suatu malam Soimah tidak pulang ke rumah. Keesokan paginya dia memberitahu suaminya bahwa dia telah tidur di rumah temannya. Udin pun menjawab, "Aku telah menelepon 10 sahabatmu. Tak satu pun dari mereka yang tahu tentang itu." Soimah pun akhirnya mengaku. Malam selanjutnya gantian Udin yang tidak pulang ke rumah. Keesokan paginya dia memberitahu istrinya bahwa dia telah tidur di rumah temannya. Soimah pun menjawab, "Aku telah menelepon 10 sahabatmu. Ada 8 dari mereka yang mengkonfirmasi bahwa kamu telah tidur di rumahnya dan 2 orang mengatakan kamu masih di sana." Di sebuah malam perkawinan, Soimah si pengantin wanita berkata kepada Udin suami barunya, "Saya ingin memberi penjelasan karena kita akan hidup bersama. Kamu tidak perlu bertanya-tanya lagi untuk selanjutnya," kata Soimah. Si istri memaparkan, "Sejak saat ini, bila pada suatu malam kamu melihat rambut saya sedang rapi, maka artinya saya sedang tidak menginginkan seks. Bila rambut saya agak kurang rapi, maka kemungkinan saya sedang tidak ingin seks. Namun bila rambut saya sangat berantakan, maka itu berarti saya sedang menginginkan seks." "Baiklah sayang," jawab Udin. "Saya juga ingin menjelaskan, bahwa kalau saya pulang di malam hari, biasanya saya habis minum di bar. Kalau saya minum 1 botol, berarti saya tidak ingin seks. Kalau saya minum 2 botol, berarti mungkin saya tidak ingin seks. Sedangkan bila saya minum 3 botol, berarti saya tidak peduli dengan bentuk rambutmu." Dua suami sedang mendiskusikan kehidupan pernikahan mereka. Meski menikah bahagia, mereka mengaku terkadang ada pertengkaran. Lalu Udin berkata, "Aku telah membuat satu penemuan besar. Sekarang aku tahu bagaimana cara mengakhiri pertengkaran." "Wow," kata Joko, "bagaimana kamu bisa melakukannya?" "Sangat mudah," jawab Udin. "Kata terakhirku adalah, 'iya sayang,' dan itu akan menjadi akhir pertengkaran." Pada suatu hari, kakek dan nenek sedang melihat acara yang berjudul Dukun Sang Penyembuh di TV. Sebelum acara itu berakhir, dukun itu meminta semua orang yang ingin sembuh untuk meletakkan tangan kanannya di layar TV, dan menaruh tangan kirinya di bagian dari tubuh mereka yang ingin disembuhkan. Nenek pun segera bangkit dari kursinya, dan berjalan menuju TV lalu meletakkan tangan kanannya di layar TV, dan meletakkan tangan kirinya di pinggangnya yang mana sakitnya itu telah dideritanya selama 2 tahun. Kakek pun tak mau ketinggalan, dia berjalan menuju TV. Lalu meletakkan tangan kanannya di layar TV dan meletakkan tangan kirinya di selangkangannya. Nenek yang melihat si kakek sambil berkata, "Tampaknya kau tidak mengerti acara dukun ini. Acara ini kan tujuannya adalah untuk menyembuhkan yang sedang sakit, bukan untuk membangkitkan yang sudah mati." Udin yang merupakan ketua dari salah seorang tim pemenangan Pilpres di daerah mengirim anak buah keluar ke kuburan untuk menyalin nama-nama mereka untuk mendaftarkan mereka sebagai pemilih palsu. Setelah beberapa jam mereka kembali dan ia bertanya kepada mereka apakah mereka sudah berhasil memperoleh nama mereka semua. Mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan sebagian besar nama, tetapi ada 4 dari batu nisan yang tidak dapat terbaca. Udin pun marah dan mengirim mereka kembali sambil berkata, "Sekarang kalian pastikan untuk mendapatkan nama-nama itu. Mereka juga memiliki hak untuk memilih seperti yang lain." Udin yang seorang pejabat diundang untuk menjadi pembicara dalam acara makan siang para pebisnis di Tokyo, di mana ia memutuskan untuk membuka pidatonya dengan lelucon singkat. Udin mengatakan lelucon itu dalam bahasa Indonesia, lalu menunggu penerjemah untuk menerjemahkan dalam versi Jepang. Meskipun cerita itu tidak pendek, Udin terkejut oleh betapa cepat penafsir mampu menceritakan kembali lelucon itu.
Bahkan lebih mengesankan adalah reaksi dari kerumunan itu. Kerumunan tawa yang pecah dan sangat keras dan lama. Udin pun sangat tersanjung. Setelah pidato tersebut, Udin ingin bertemu penerjemah untuk menanyakan bagaimana ia menceritakan lelucon. Ketika Udin bertanya bagaimana lelucon telah diberitahu dalam bahasa Jepang, penerjemah menjawab, "Saya katakan kepada mereka, Pak Udin telah menceritakan lelucon yang sangat lucu. Silakan tertawa sekarang." Suatu ketika buruh sedang demo besar-besaran di Istana Negara, demo sudah mulai anarkis, ada pembakaran ban dan sepeda motor. Mereka berteriak membacakan tuntutan yang hanya satu, bertemu presiden dan minta penghapusan karyawan kontrak. Melihat situasi yang memanas, tentara sudah menyiagakan kendaraan lapis baja untuk mengamankan presiden. Tetapi presiden tetap kukuh untuk bertemu pendemo untuk berorasi. Setelah eyel-eyelan dengan pas pampres dan tentara, presiden diberikan waktu 5 menit untuk berorasi. Presiden pun langsung mengambil mic dan berkata, "Rakyatku, saya paham betul kebutuhan Anda kepastian pekerjaan. Saya juga ingin sekali sistem pekerja kontrak dihapuskan. Tapi saya tidak bisa apa-apa juga karena saya sendiri juga dikontrak 5 tahunan. Dan kontrak saya juga akan habis tahun ini setelah pemilu." Setelah itu presiden langsung pergi dan pendemo pun bubar. Suatu hari, Udin yang seorang presiden sedang memberi ceramah di tempat umum. Dari bawah podium ada orang menyerahkan selembar kertas yang di atasnya hanya tertulis satu kata, "Tolol." Udin tahu di bawah podium ada orang yang menentangnya dan bermaksud hendak mempermalukan dirinya, maka itu ia dengan muka kalem dan tenang berkata kepada semua hadirin, "Barusan aku telah menerima sepucuk surat, sayangnya si penulis surat hanya menulis namanya, tetapi lupa menulis isi suratnya." Tiga orang anggota DPR yang terkena kasus korupsi sedang berada di penerbangan di pesawat Angkatan Udara. Anggota pertama mengeluarkan uang 100.000 dan berkata, "Aku akan membuang uang ini dan membuat seseorang di bawah senang." Anggota kedua tidak ingin mau kalah mengatakan, "Kalau gitu, saya akan membaginya menjadi 250 ribuan dan membuangnya turun." Itu akan membuat dua orang di bawah senang. Tentu saja anggota ketiga tidak ingin dua kandidat ini mengalahkan dia, lalu dia berkata, "Saya malah akan mengambil 10 lembar uang 10 ribuan dan membuang mereka. Dan membuat 10 orang sedikit lebih bahagia." Pada titik ini pilot yang telah mendengar semua bualan ini dan tidak tahan lagi, lalu keluar ke kabin penumpang dan mengatakan, "Jika saya membuang kalian bertiga keluar dari pesawat ini, aku akan membuat 200 juta orang Indonesia berbahagia." Suatu sore, presiden dan istrinya sedang pulang ke kampungnya. Dalam perjalanan dari bandara, mereka berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi mobil mereka dengan bensin. Ternyata, pemilik SPBU itu teman sang istri waktu SMA. Mereka berdua sempat mengobrol sebentar dengan pemilik SPBU itu sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka di perjalanan kembali ke rumah, presiden merangkul istrinya dan berkata, "Bu, jika kamu dulu jadi pacaran dan menikah dengannya, kamu sekarang akan menjadi istri juragan pom bensin." Istrinya tersenyum dan menjawab, "Ya enggak lah Pak. Jika saya tetap tinggal bersamanya, dia yang akan menjadi presiden, bukan kamu." Setelah menggali hingga kedalaman 100 meter tahun lalu, para ilmuwan Rusia menemukan jejak kabel tembaga berusia 1000 tahun, dan sampai pada kesimpulan bahwa nenek moyang mereka sudah memiliki jaringan telepon 1000 tahun yang lalu. Agar tak mau kalah, pada minggu-minggu berikutnya, para ilmuwan Amerika menggali 200 meter, dan berita utama di surat kabar AS tertulis, ilmuwan AS telah menemukan jejak serat optik berusia 2000 tahun, dan telah menyimpulkan bahwa nenek moyang Amerika telah memiliki teknologi telepon digital berteknologi 1000 tahun lebih awal dari Rusia. 1 minggu kemudian, pemerintah Indonesia melaporkan sebagai berikut, setelah menggali sedalam 500 meter, para ilmuwan tidak menemukan apa-apa. Mereka telah menyimpulkan bahwa 5000 tahun yang lalu, nenek moyang orang Indonesia sudah menggunakan teknologi wireless. Udin kecil sangat memerlukan uang 1 juta dan berdoa selama 2 minggu tapi tidak ada yang terjadi. Lalu ia memutuskan untuk menulis surat kepada Tuhan dan meminta 1 juta.
Ketika kantor pos menerima surat yang ditujukan kepada Tuhan di surga, mereka memutuskan untuk mengirimkannya ke kantor wali kota. Wali kota sangat terkesan, tersentuh, dan merasa geli sehingga ia menginstruksikan sekretaris daerah untuk mengirimkan Udin bantuan sosial sebanyak 100.000. Wali kota berpikir bahwa ini akan menjadi uang yang cukup banyak untuk seorang anak kecil. Udin sangat senang dengan uang 100.000 itu dan mulai duduk untuk menulis surat balasan yang berisi terima kasih kepada Tuhan, yang berbunyi, "Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk mengirim uang, namun kalau bisa lain kali jangan lewat Pemda Tuhan, karena pemberianmu diambil 900.000 sama mereka." Suatu hari Udin yang seorang anggota DPR pulang dari kantor sampai larut malam. Di perjalanan, tiba-tiba seorang perampok mengenakan topeng melompat ke jalan menodong Udin dengan pistol di tulang rusuknya. "Berikan uang Anda," katanya. Dengan marah Udin menjawab, "Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya seorang anggota DPR. Kalau begitu, berikan uang saya yang sudah kalian ambil." Seorang kepala daerah yang dikenal oleh teman-temannya memiliki temperamen tinggi dan tidak suka basa-basi, meledak suatu hari di pertengahan sesi rapat paripurna di Dewan dan mulai berteriak. Setengah dari anggota Dewan ini terdiri dari para pengecut dan politisi korup. Pada saat sidang diskors, semua anggota Dewan menuntut agar kepala daerah yang marah ini menarik pernyataannya, atau meralatnya di saat sesi sidang berikutnya. Setelah jeda panjang, dengan lobi yang memanas, kepala daerah ini akhirnya setuju. "Oke," katanya, "saya meralat apa yang saya katakan tadi. Jadi, setengah dari anggota Dewan di sini bukan pengecut dan politisi korup?" Pada suatu hari Udin yang merupakan perwakilan dari partai politik datang ke sebuah kampung untuk melakukan kampanye pemilihan kepala daerah. "Kita akan membangun sebuah jembatan yang besar di kampung ini." Salah seorang warga di situ bertanya, "Tapi Pak, di sini tidak ada sungai, buat apa membangun jembatan?" Udin pun dengan senyum ramahnya menjawab, "Kalau begitu, nanti tentu saja kita akan membangun sungai juga di sini." Pada suatu hari, Joko bertanya pada Udin yang sudah lama menjadi anggota Dewan. "Apa syarat-syaratnya untuk menjadi seorang politikus, Din? Aku ingin sekali terjun di dunia politik." Udin menjawab, "Politikus harus bisa meramalkan hari besok, bulan depan, tahun yang akan datang, dan beberapa hal penting lain yang mungkin akan terjadi kelak. Kalau sampai waktunya tiba tapi hal yang diramalkan tersebut tidak juga terwujud, bagaimana? Apa yang harus kita perbuat? Nah, saat itu sudah sewajarnya kita perlu mencari dan membuat suatu alasan yang rasional." Pada suatu hari Udin yang merupakan seorang wali kota mengunjungi sebuah rumah sakit jiwa. Begitu ia masuk ke rumah sakit, semua pasien di dalam pada mengangkat tangan mereka memberi hormat pada Udin. Udin berjalan terus di sepanjang jalan, akhirnya ia berhenti di depan seorang pria karena ia tidak mengulurkan tangannya memberi hormat seperti orang lain. Udin meraung-raung berteriak, "Hai! Mengapa kamu tidak memberi hormat kepada diriku? Pak Wali Kota, aku adalah seorang juru rawat, bukan orang gila." Udin adalah seorang pria berjiwa sosial tinggi yang secara sukarela menghibur pasien di panti jompo. Dia pergi ke salah satu rumah sakit lokal di Jogja dengan membawa serta gitarnya. Dia menceritakan beberapa lucon dan menyanyikan beberapa lagu lucu di depan para pasien. Setelah selesai dia berkata sebagai perpisahan, "Saya harap kondisi Anda semua akan menjadi lebih baik." Seorang yang duduk di pojok menjawab, "Saya harap permainan gitar Anda juga akan menjadi lebih baik." Seorang diplomat Eropa dilahirkan di benua Afrika. Sejak dari kecil ia dibesarkan dengan minum susu ibu asuh orang kulit hitam. Sesudah dewasa ia pulang ke tanah airnya di Eropa dan ikut pemilihan anggota lembaga legislatif setempat. Waktu itu, kaum oposisi berkali-kali memfitnah dirinya dengan mengatakan, "Kamu dibesarkan oleh susu orang kulit hitam, maka itu di dalam tubuhmu tentu terdapat tetesan darah orang kulit hitam." Diplomat itu dengan tenang melancarkan serangan balasan, "Kalian dibesarkan oleh susu sapi, maka kalian juga adalah turunan sapi perah."